Halo, selamat datang. Pernah kepikiran nggak soal kata misi? Ini kata yang sering banget kita pakai sehari-hari, tapi ternyata kata ini juga jadi inti dari sebuah kisah besar yang udah berjalan ribuan tahun. Hari ini kita bakal bedah tuntas konsep misi, sebuah panggilan mendasar untuk diutus. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Simpelnya gini, misi itu intinya tentang diutus. Kalau ada seseorang atau sekelompok orang dikirim ke satu tempat buat ngerjain tugas penting, ya itulah misi. Konsepnya lugas banget dan kita semua pasti paham dalam kehidupan sehari-hari. Biar lebih kebayang, kita lihat contoh praktisnya deh. Waktu kurir ngantar surat, dia kan nggak bawa nama sendiri, tapi nama si pengirim. Sama juga pas kita disuruh mewakili bos di rapat. Kita bicara dengan otoritasnya dia. Intinya selalu sama. Si utusan itu bawa pesan dan wewenang dari pihak yang ngutus. Kuncinya itu satu, representasi. Nah, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita bakal mulai dari dasarnya, terus kita telusuri akarnya di Perjanjian Lama, lihat gimana konsep ini sampai ke puncaknya di pribadi Yesus, lalu gimana misi itu diterusin ke murid-muridnya, dan terakhir, apa sih artinya ini semua buat kita sekarang? Oke, yuk kita mulai perjalanannya. Untuk benar-benar ngerti sedalam apa sih konsep misi ini, kita harus balik ke akarnya, ke tempat semuanya berawal, di dalam Perjanjian Lama. Ini nih prinsip paling fundamental yang harus kita pegang. Dalam Perjanjian Lama, misi ilahi itu nggak pernah berasal dari inisiatif manusia. Nggak pernah. Inisiatifnya itu selalu datang dari Tuhan. Dialah sumbernya, penggeraknya, dan titik awal dari setiap panggilan. Nah, dari prinsip tadi, muncul kerangka kerja yang jelas banget. Pertama, inisiatif selalu dari Tuhan. Kedua, dia nggak cuma kirim pesan gitu aja, tapi dia milih orang-orang spesifik untuk jadi perantaranya. Dan yang penting banget, tujuan akhir misinya itu, dari awal, sifatnya universal, buat seluruh umat manusia. Pola ini bisa kita lihat berulang-ulang di sepanjang Perjanjian Lama. Ada Abraham yang diutus buat memulai sebuah bangsa baru. Terus ada Musa yang misinya adalah pembebasan. Lalu ada para nabi yang diutus untuk nyampain pesan pertobatan. Misinya beda-beda, tapi polanya selalu sama. Satu pengutus ilahi dengan tugas yang spesifik. Nah, kalau Perjanjian Lama itu fondasinya, sekarang kita masuk ke puncaknya, yaitu Perjanjian Baru. Disinilah kita ketemu sama Yesus Kristus. Dia bukan sekedar utusan yang lain, tapi utusan tertinggi yang mengubah segalanya. Bedanya tuh fundamental banget. Kalau para nabi menyampaikan firman Tuhan, Yesus adalah firman itu sendiri. Kalau mereka jadi perantara bagi Tuhan, Yesus satu dengan Tuhan. Ini bukan cuma naik level ya, ini adalah penggenapan dan transformasi total dari arti sebuah misi. Kutipan ini benar-benar menangkap esensinya dengan sempurna. Ada ikatan yang gak bisa dipisahin antara utusan dan pengutus. Menerima Yesus itu artinya menerima Bapa yang mengutusnya. Identitas dan otoritas mereka itu jadi satu dalam misi ini. 3 perumpamaan dari Lukas 15 ini, wah, ini indah banget sih ngegambarin hati di balik misi Tuhan. Misi ini bukan sesuatu yang pasif. Ini adalah pencarian yang aktif, yang penuh kasih. Tuhan digambarin sebagai gembala, perempuan, dan bapak yang gak kenal lelah nyariin yang hilang. Inisiatifnya ada di dia. Terus, apa sih fokus utama dari misi Yesus ini? Injil merangkumnya jadi 3 pilar utama. Mencari dan menyelamatkan yang hilang, menyerukan pertobatan, dan yang paling utama, memberitakan kabar baik tentang datangnya kerajaan Allah. Itulah inti pesan dan pekerjaannya. Tapi, cerita misi ini nggak berhenti di Yesus. Justru sebaliknya, ini adalah titik di mana misi itu diperluas secara besar-besaran. Ibaratnya, tongkat estafet diserahkan, dan para pengikutnya dipanggil buat ngelanjutin lari. Sebelum kebangkitan Yesus, para murid itu diutus dalam misi latihan. Cakupannya masih terbatas buat Israel, dan tujuannya lebih ke persiapan. Tapi, setelah kebangkitan, semuanya berubah total. Misi mereka jadi global, jadi kelanjutan langsung dari misinya Yesus, dan fokusnya adalah mewartakan kabar baik yang sudah dia selesaikan. Nah, inilah momen kuncinya. Perintah agung ini jadi titik awal resmi untuk ekspansi misi ke seluruh dunia. Perintahnya jelas banget, pergilah. Misi yang tadinya terpusat, sekarang jadi terdesentralisasi, diutus ke seluruh penjuru bumi. Jadi apa mandat baru mereka? Gelar mereka berubah dari murid jadi rasul. Yang artinya secara harfiah itu orang-orang yang diutus. Tugas mereka adalah jadi perpanjangan tangannya Yesus.
ngelanjutin pelayanannya, ngajarin ajarannya, dan jadi saksi hidup atas kebangkitannya. Dan untuk tugas sebesar ini, mereka nggak sendirian. Mereka diberdayakan oleh Roh Kudus. Oke, setelah kita ngikutin alur cerita yang luar biasa ini, dari Abraham sampai para rasul, yuk kita tarik benang merahnya. Apa sih esensi utama yang bisa kita ambil dari semua ini? Nah, ini dia rangkumannya. Semuanya berawal dari Tuhan, mencapai puncaknya dalam diri Yesus, diperluas lewat para murid. Dan akhirnya, panggilan untuk jadi bagian dari misi ini sifatnya universal. Ini adalah kisah berkelanjutan di mana setiap orang percaya punya peran. Dan inilah poin terpentingnya, panggilan untuk diutus ini nggak berhenti 2000 tahun yang lalu. Kisah ini adalah sebuah narasi yang terus berjalan. Ini membawa kita pada satu pertanyaan terakhir yang sangat pribadi. Kalau panggilan misi ini benar-benar untuk semua orang, apa artinya itu bagi Anda dalam hidup Anda hari ini?